Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah, ini favoritnya Fluffy Kasih banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger nih. Tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan nimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah, di sini Fluffy penting banget ya, untuk cari cuminya itu masih seger banget Fluffy, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Fluffy, ataupun kalau misalnya Fluffy nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah, itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijau itu masih rada kasar-kasar gitu Fluffy. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk nih. Kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah, sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Fluffy bisa pakai gula putih ya, dan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak. Mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah, ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maem cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya tuh masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Rasanya wis jan enak banget. Pertama-tama kita siapkan tempe gembus, atau nama lainnya juga tempe kabul. Ini rasanya hampir-hampir mirip dengan oncom ya. Kalau misalnya Fluffy nggak ada, ini juga bisa diganti pakai oncom. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Aku pakai daun kemangi dan juga ada lenca. Wis, makin mantap lagi nanti. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Ada cabai merah keriting, kemudian aku tambahkan juga cabai rawit biar makin pedas. Tambahkan juga bawang, brambang dan juga sedikit air. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti bumbunya wangi, mateng dan juga tanak banget. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam biar makin wangi lagi. Ini daun salamnya atau godong salam itu masih seger banget karena aku metik di sebelah rumah Fluffy. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak. Nah, ini biar nanti warnanya itu cantik. Masaknya pakai api kecil dan dimasaknya tuh yang lama, jadi benar-benar tanak banget. Kemudian tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun gula putih. Penyedap rasa juga disesuaikan aja dengan selera Fluffy di rumah. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin boleh. Nggak pakai juga nggak apa-apa, rasanya enak banget. Kemudian kita akan cemplungin tempe gembusnya atau tempe kabulnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini, di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, airnya nggak usah terlalu banyak banget,
Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti dirasa cukup mateng dan juga tanek. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada lencak dan juga ada kemanginya yang belum masuk, itu kita masukkan di akhir masakan aja kalau misalnya sudah mau diangkat. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat penyajian itu warnanya itu masih cantik banget dan aroma kemanginya itu juga masih terjaga banget, Flavis. Jadi itu nanti enak banget kita mau pakai nasi yang masih anget-anget. Nah seperti ini aja, Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik, aromanya wangi banget, dan rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita mau pakainya nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis ada sayur asem di rumah, wes tambah cocok lagi. Kalaupun cuma pakai nasi aja nggak pakai lauk lain juga rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bakwan yang enak banget. Iki bakwan iki rada beda karena kita mau pakaiin teri. Ini terinya tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Wih, nanti makin enak lagi. Tadi gurihnya dari teri, terus manisnya dapatnya dari jagung. Kemudian jagungnya kita pretelin kayak gini atau kita serut. Setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya sini aku pakai bawang bombay. Bawang bombay-nya separuh aja biar tidak kebanyakan. Kemudian kita cincang kasar. Dan ada bawang bombay di sini juga aku mau tambahkan lagi. Bahan lainnya aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kita iris setipis-tipis mungkin. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, jangan ragu untuk nambahin cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja. Jadi bakwannya kali ini tuh semuanya dirajang Flavis. Jadi lebih praktis, rasanya juga enak banget. Nah nanti biar makin aromanya harum dan juga rasanya makin gurih, di sini aku mau tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita akan potong tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita akan campurkan ke dalam mangkok berisi jagung manis. Tambahkan lagi ini juga terinya. Kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir sedikit. Ini garamnya jangan banyak-banyak ya karena terinya sudah asin. Kemudian campurkan tepung terigu. Wis tepung terigu aja, nggak perlu bahan-bahan lain, misalnya tepung beras ataupun telur, nggak usah, cukup ini aja. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air. Nah ngomong-ngomong, aku dapat resep bakwan ini Flavis waktu aku kerja di Singapura tuh punya temen kerja sama orang Malaysia, Flavis, sama orang Melayu maksudnya ya. Nah dia pernah bikin resep bakwan tuh modelnya kayak gini. Awalnya aku pikir apa ya enak gitu kan, tapi pas aku coba loh ternyata kok ya enak tenan, dan aku juga sering bikin untuk keluarga aku di rumah. Nah ini kalau semua bahan sudah masuk, nanti kita aduk-aduk sampai kita dapat tekstur, jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan terlalu padat. Nah kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan langsung siapkan wajan. Kemudian kita kasih minyak, kalau bisa minyaknya yang rodok banyak. Kemudian caranya kita akan ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan. Aku maunya hari ini yang tipis melebar Flavis, tapi kalau misalnya Flavis mau yang gendut-gendut, bakwannya juga boleh banget. Misalnya gendut tapi dalamnya agak sedikit basah, itu juga enak banget sih. Tapi hari ini aku mau bikinnya yang rodok garing. Jangan lupa kita bolak-balik, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya cantik banget. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Tadi kan banyak banget, jadi wajannya nggak cukup muat banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah cara gorengnya juga sama seperti yang pertama tadi ya Flavis. Jadi kita tinggal cemplungin ke dalam minyak yang panas. Jangan lupa nanti dipipihkan supaya nanti dapat tekstur yang tipis dan juga nanti renyah. Kemudian jangan lupa kita bolak-balik juga sampai nanti warnanya
kuning keemasan dan matang merata sempurna. Setelah ini baru kita akan angkat. Nih cocok banget untuk kita nyemil di sore hari atau pagi hari, ataupun juga untuk lauk makan nasi rames, itu rasanya bener-bener enak banget. Yang penting pada saat maam tuh masih anget-anget kayak tadi nih waktu bikin video Flavis, jadi sambil goreng itu sambil pada maam, jadi hasilnya itu yang di video cuma segini Flavis, aslinya harusnya dapatnya itu 2 kalinya ini, tapi ya wes nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama sini kita akan siapkan labu, kemudian labunya kita potong-potong memanjang seperti ini ya. Setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau campurin tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, bisa juga diganti pakai tahu kopong. Itu juga nanti rasanya enak banget. Ini kita potongnya kecil-kecil aja. Setelah ini kita akan sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku suka banget nih. Aku mau pakai petek. Ini rasanya nggak boleh ketinggalan. Ini peteknya masih rada enom tapi nggak apa-apa. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Setelah ini kita sisihkan. Dan di sini nggak ketinggalan juga aku mau pakai cambah delek. Wis komplit banget rasanya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita akan pakai cabai hijau besar, kemudian di sini juga aku mau pakai cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit merah ataupun hijau sesuai dengan seleranya Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, boleh pakai cabai yang besar ini, cuman bagian isinya dibuang ya. Nah di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga mau aku iris tipis-tipis. Kemudian nggak ketinggalan aku mau tambahkan lagi brambangnya atau bawang merahnya. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya kali ini gampang banget, cuma cemplang-cemplung sereng tapi rasanya enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak lalu gongsong bumbu. Pertama-tama bawang brambangnya dulu. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin tambah deliknya dan juga tempenya. Aduk-aduk. Nah di sini kita akan beri air. Nanti biarkan kita masak sampai nanti matang. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Ini kita tutup aja ya. Kemudian kalau sudah asat, kita akan buka. Kemudian kita akan masukkan, tadi yang belum kita masukkan adalah bisiumnya. Kemudian sak petenya kita cemplungin sekarang. Aduk-aduk sebentar. Kemudian jangan lupa di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam, gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, seperti kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun memakai micin juga boleh banget. Tapi saya nggak suka penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih dan enak. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya. Aduk-aduk sebentar. Masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini tapi ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam geprek. Ini kalau aku bilang tuh ayam geprek dadakan, karena aku mau pakai resep yang praktis banget tapi rasanya enak banget, nggak kalah dengan ayam geprek-geprek yang dijual di luar sana. Pertama-tama kita siapkan dada ayam. Flavis juga bisa pakai, misalnya mau paha juga nggak apa-apa, nanti dibuang tulangnya ya. Kalau misalnya pakai dada, nanti diiris tipis-tipis kayak gini. Kemudian setelah diiris tipis-tipis, dan kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai telur. Kemudian telurnya kita kocok. Udah nggak usah dikasih apa-apa, telurnya gini aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk tepung. Nah untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu serbaguna atau tepung yang instan. Flavis bisa pakai merek sesuai dengan seleranya Flavis di rumah.
Kemudian kita akan balurkan dada ayamnya satu persatu. Pertama-tama ke telur dulu, kemudian kita akan gulingkan ke dalam tepung bumbu serbagunanya. Nah ini biar nanti rada tebel tepungnya atau rada keriting, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Caranya gini, kita balurin ke telurnya, kemudian kita akan gulingkan lagi ke tepungnya, terus agak ditekan-tekan sedikit. Nah hasilnya kayak gini Flavis, ini udah tebel dan juga keriting. Sekarang kita tinggal siapkan minyak yang benar-benar panas banget. Kemudian kalau misalnya minyaknya sudah panas, di sini kita langsung aja cemplungin. Nah di sini penting Flavis, gorengnya itu nggak usah sekaligus banyak ya, karena api rumahan itu kan nggak sebesar api-api yang ada di restoran ataupun abang-abang yang jualan ayam goreng gitu kan. Nah kalau misalnya nanti kebanyakan, nanti suhu panasnya tuh jadi turunnya banyak Flavis. Jadi mendingan gorengnya sedikit-sedikit aja kayak gini. Nah diusahakan minyak yang banyak biar nanti gorengan ayamnya itu nyemplung. Dan kita akan masak sampai nanti mateng dan warnanya kuning keemasan kayak gini. Ini Flavis bisa lihat ya, hasilnya tuh cantik banget. Ini udah mateng, sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan goreng lagi sisa ayamnya. Tadi kan karena gorengnya sedikit-sedikit jadi nggak sekaligus, sekarang kita akan goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, kita cemplungin ke dalam minyak panas, kemudian jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Dan kita akan masak sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini sudah mateng, warnanya itu cantik banget Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan sambalnya. Nah untuk bikin bahan sambalnya di sini kita siapkan cabai rawit, ada merah, ada hijau, kemudian ada bawang putih. Nggak usah pakai bawang merah ya, cukup bawang putih aja. Kemudian kita akan ulek. Nah kalau misalnya nanti sudah setengah halus, di sini baru kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini mau aku pakaiin garam, kemudian aku pakai penyedap rasa. Nah kalau untuk tipe sambal kayak gini, kalau bisa garamnya itu penyedap rasanya itu micin, jadi lebih enak. Kalau misalnya pakai kaldu ayam ataupun kaldu-kaldu lain itu menurut aku itu kurang enak. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa apapun juga boleh banget, rasanya wis enak banget. Kemudian setelah ini kita akan siram dengan minyak yang benar-benar panas banget supaya nanti makin gurih lagi. Kemudian kalau sudah disiram minyak panas, kita akan ulek ratakan ya. Kalau misalnya sudah rata, nah baru kita akan geprek ayamnya di atas ulekannya. Caranya kayak gini Flavis, ini agak kepinggirin sambelnya, kemudian kita toto ayamnya di atasnya. Kemudian kita ulek. Ini enak banget, kita mau pakai nasi yang masih anget banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari rebung. Ini rebungnya itu masih seger banget, tapi tadi aku beli di pasar tuh sudah dalam keadaan dipotong-potong Flavis. Tapi ini bener-bener masih seger banget. Flavis bisa lihat ya, warnanya itu masih putih, dan kalau rebung yang masih seger tuh nggak ada bau-baunya sama sekali. Flavis rasanya juga enak banget. Selain ada rebung, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong melinjo. Kemudian dipotong-potong juga. Setelah ini kita akan siapkan lagi tahu kopong. Wah ini udah favoritnya Flavikasi banget. Maam tuh setiap hari tuh kalau nggak ada tempe tahu tuh rasanya kurang ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tahunya juga. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Walaupun hari ini kita mau bikin sayur lodeh rebung, tapi sayur lodehnya pakai bumbu iris aja, nggak perlu pakai ngulek-ngulek dan nggak perlu pakai blender. Pertama-tama kita siapkan cabai, kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga cukup kita iris-iris tipis kayak gini. Kemudian yang nggak boleh ketinggalan di sini biar nanti aromanya makin wangi banget, aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini karena besar dan lebar jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu rebungnya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Pokoknya aku tuh suka banget semenjak aku tinggal di desa itu kalau makan rebung itu enak banget karena rebungnya itu nggak ada baunya sama sekali dan rasanya itu masih krius-krius gitu Flavis.
Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, kemudian gongsong bawang berambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan layu. Kemudian baru kita akan masukkan cabenya, saat daun-daun salamnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan tahu dan juga rebungnya. Kemudian kita aduk-aduk. Gongsongnya nanti belakangan ya. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, nggak ketinggalan. Di sini aku mau pakai garam. Kemudian kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya sengaja aku nggak pakai yang kental, yang rodo encer aja biar nanti rasanya itu nggak enek ya. Kemudian ini kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar mateng, tanek, dan bahannya juga mateng. Nah ini kita icip-icip, kalau misalnya masih kurang apa tinggal ditambahkan. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin godong hijaunya. Kemudian aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih lagi. Nggak usah lama-lama masaknya, biar nanti pada saat disajikan tuh warnanya masih hijau, masih cantik banget Fluffy. Nah kira-kira seperti ini Fluffy, ini sudah mateng, rasanya ya gurih, seger, walaupun pakai santan tuh nggak enak karena tadi santannya itu nggak terlalu kental ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, makanya pakai nasi hangat, wis nggak perlu launan lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tahunya, wis komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ceker mercon yang enak banget, yang gurih, bumbunya juga buket banget. Tadi waktu aku beli ceker, aku juga diimbuhin kepala, jadi tak potong-potong aja sekalian, tak campur sama cekernya. Ini sudah dicuci bersih ya. Kemudian setelah ini kita akan rebus dulu. Jangan lupa beri sedikit garam supaya nanti ada rasanya. Kita akan rebus sampai nanti benar-benar empuk banget. Sambil menunggu kita rebus sampai empuk, di sini kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai bakso sapi, wis, dan rasanya makin mantep tenan. Bukan cuma ceker tapi juga ada baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbu halusnya atau bumbu sambalnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting, cabai rawit yang banyak, bawang berambang, dan kita akan rebus sampai nanti empuk. Nah, sekarang kita akan tengok cekernya. Nah ini cekernya sudah empuk banget. Sekarang kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan, atau kita tengok dulu bahan sambelnya ya. Di sini sudah matang dan juga sudah empuk. Kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan blender bumbunya. Dan di sini aku mau pakai blender. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pakai blender, bisa juga pakai ulekan. Nah yang pasti Fluffy pada saat blender banget supaya nanti teksturnya itu kasar dan cantik. Kemudian sekarang siapkan wajan, beri minyak yang sudah panas. Di sini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan gongsong sampai nanti aromanya wangi banget dan warnanya itu cantik banget kayak gini. Kemudian setelah ini kita masukkan ceker dan juga baksonya. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kemudian tambahkan lagi air. Kita besarkan apinya. Kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam ceker dan juga baksonya. Nah ini Fluffy kan bisa lihat ini warnanya merah cantik banget kayak gini. Ini karena tadi kita kan pakainya cabai merah keriting, terus kita rebus. Jadi kalau misalnya Fluffy nggak ngerebus cabenya, itu nanti warnanya nggak akan secantik ini Fluffy. Nah ini ceker merconnya sudah matang. Ini rasanya enak banget, pedas banget, aromanya juga harum banget, terus juga bumbunya benar-benar resep banget. Ini bagi Fluffy yang suka banget dengan ceker mercon ini, biasanya nggak dimaam pakai nasi ya, jadi kayak gini aja dimaam itu rasanya udah enak banget. Tapi kalau Fluffy Kasih tetap maknya mau pakai nasi, terus habis itu tambahin jangan bening bayem ataupun sayur asem, wis, dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy,
Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep rica-rica ati ampela. Wis, jangan rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ati ampelanya. Ini masih seger banget ya. Ini sudah dicuci bersih, kemudian ini akan kita rebus. Langsung aja kecemplungin ke air mendidih. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, cuma tadi pas nuang garamnya itu nggak kelihatan di kamera. Sambil menunggu direbus, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbu rica-rica itu harus pepek banget ya. Di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunir, dan juga ada cabai. Nah, ini cabainya aku campur, ada cabai rawit, ada cabai hijau besar, ada cabai keriting. Ini cabainya itu yang banyak, namanya juga rica-rica ya, supaya nanti rasanya itu pedes banget. Ini kan kita giling, aku pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu nggak halus banget. Kalau sudah digiling, ini kita sisihkan, kemudian ini kita tengok ati amplaknya, ini sudah mateng. Ini akan kita angkat, kemudian ini akan kita sisihkan, nanti biarkan dingin dulu. Setelah dingin nanti kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Mau kecil-kecil boleh, mau sedang-sedang juga boleh, ataupun misalnya Fluffy lebih suka yang utuh, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Nah, ini setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah, kemudian kita langsung memasaknya ya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita giling. Nah, di sini kan aku gilingnya pakai chopper Fluffy, jadi biar teksturnya agak kasar. Tapi kalau misalnya Fluffy mau yang halus, itu juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, kemudian daun jeruk, dan juga daun kunirnya nggak boleh ketinggalan ya, supaya nanti ada aroma khasnya gitu. Kalau bumbunya sudah wangi, kita akan masukkan ati ampela yang sudah tadi kita rebus dan kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir boleh, gula Jawa boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian di sini aku pakai kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya bener-bener ngeresep banget dan rasanya udah enak banget. Kira-kira teksturnya kayak gini Fluffy. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan tomat yang sudah diiris-iris, kemudian ada daun bawang sudah diiris-iris, dan juga kemanginya nggak boleh ketinggalan biar aromanya wes makin wangi banget. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau semua bahan tadi sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Fluffy. Ini seperti ini aja udah cukup. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya wis jan enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makme pakai nasi. Terus kalau ada kerupuk yang bunder-bunder itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan yang simple. Ini cocok banget selain untuk sarapan, untuk makan malam yang kilat juga cocok banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan mie, kemudian kita siapkan juga untuk bahan isiannya. Di sini aku pakai kubis. Jadi kalau bikin nasi goreng ataupun bikin mie goreng itu biasanya aku kasih kubis karena memang aku tuh suka banget sama kubis. Ini kubisnya kita potong rawis-rawis. Setelah ini kita juga siapkan lagi ada sayuran lainnya. Aku pakai sawi hijau, jadi komplit, ada kubisnya, ada sawi hijaunya juga. Ini sawinya kita potong-potong, kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai bakso, nanti Fluffy bisa juga misalnya mau pakai dada ayam itu juga boleh banget, atau Fluffy mau pakai fish cake atau fish ball itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Kemudian di sini juga aku tambahkan sosis. Ini aku pakainya yang ayam ya, Fluffy bisa juga pakai yang rasa sapi. Pokoknya rasa Fluffy di rumah aja. Kemudian kita potong-potong dan kita akan sisihkan semua bahan tadi. Di sini nggak ketinggalan supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Aku tambahkan daun bawang. Kita potong serong-serong supaya nanti hasilnya lebih cantik ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini aku juga mau tambahkan udang. Wis, pokoknya mie goreng kali ini kalau dibilang mandan-mandan spesial ya, karena semuanya komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, bumbunya ini ada bawang, brambang, cabai, kemiri, dan juga ada udang. Nah, video ini waktu aku bikin bumbu untuk mie goreng, separohnya nanti aku bikin nasi goreng Fluffy. Nah, nasi gorengnya sepertinya sudah tayang, nanti linknya aku taruh di deskripsi box.
Kalau semuanya bahan sudah mateng, kita akan angkat, kemudian ini akan kita haluskan. Kalau bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun mau pakai ulekan juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Nah ini biar nanti nggak seret blendernya, aku mau tambahin juga minyak bekas goreng bahan-bahan sambelnya tadi atau bahan-bahan bumbunya. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siap untuk merebus minyak. Jangan lupa pada saat merebus beri sedikit minyak supaya nanti nggak lengket. Dan merebusnya juga nggak usah lama-lama Flavis, asal dia sudah empuk. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Nah setelah ini kita siapkan wajan lagi, beri sedikit minyak. Ini kita akan goreng telurnya ya. Ini telurnya aku cepluk aja kemudian diorak-arik. Flavis juga bisa kalau misalnya mau dikocok kayak bikin telur dadar itu, kemudian diorak-arik juga itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah kalau sudah matang seperti ini siap untuk kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar, nggak usah diangkat juga nggak apa-apa, ditaruh di pinggir. Kemudian setelah ini kasih sedikit minyak lagi, kemudian kita akan goreng udangnya. Nah udangnya akan kita orak-arik kayak gini sampai nanti warnanya kemerahan dan matang. Kemudian ini kita akan angkat. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar ya tinggal disisihkan aja di pinggiran. Kemudian kalau misalnya udangnya sudah matang, ini akan kita tambahkan lagi sedikit minyak dan kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget. Walaupun tadi sudah matang tetap kita gongsong lagi. Nah aku mau selalu Flavis di rumah, jadi bumbu yang tadi kita bikin ini nggak semuanya dibikin mie goreng Flavis, jadi separohnya untuk bikin nasi goreng. Nanti resep nasi gorengnya atau video nasi gorengnya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kalau bumbunya sudah enak, masukkan sosis dan juga baksonya. Kemudian kalau sudah matang merata, kita akan tambahkan lagi air, jadi nanti biar tekstur mie-nya itu nggak kering banget. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Pakai micin boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, wes sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai kuahnya tuh rodok susut, baru kita akan cemplungin sayur-sayurannya. Tadi ada kubis, ada caisim, kemudian kita langsung cemplungin minyak. Kemudian saat telur-telurnya dan juga saat udang-udangnya kita akan masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita akan aduk. Nah ini ngaduknya tuh harus cepat Flavis dan apinya juga besar. Nah kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti mateng. Nah ini nggak perlu lama-lama lagi, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, sayurnya juga masih krius-krius, jadi nanti rasanya akan enak banget. Sekarang langsung aja kita sajikan di meja makan wis. Dan ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Udah nggak perlu nasi lagi Flavis. Kadang-kadang kan kalau Flavis kasih kalau udah maem ada mie-nya dan nasinya juga, tapi kali ini udah ini aja nggak perlu pakai nasi. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.